Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal kasus Shiny Salon. Nah, seperti biasa, pertama kita akan membuat data perusahaan baru terlebih dahulu. Kita akan membuat file dengan nama Shiny Salon, klik create, lalu OK. Kemudian masukkan kata kunci, yaitu supervisor. Setelah itu, kita pilih bahasa Indonesia dan klik lanjut. Karena di soal diminta menggunakan basic setup, maka kita akan pilih persiapan standar. Langkah pertama yaitu informasi perusahaan. Masukkan nama perusahaan, Shiny Salon, alamatnya sesuai dengan soal, dan tanggal tutup buku, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Karena pada tanggal 1 Januari 2016, owner Shiny Salon baru saja memutuskan untuk menggunakan Accurate. Langkah kedua, pada informasi kas dan bank, hapus akun yang tidak diperlukan. Dan masukkan informasi mengenai kas dan bank sesuai dengan data yang ada pada soal. Jika sudah selesai, klik lanjut. Pada langkah ketiga mengenai informasi pelanggan, isi nama pelanggan terlebih dahulu, kemudian klik saldo awal. Lalu masukkan nomor faktur, tanggal, dan saldo yang sesuai dengan pada soal.
Langkah keempat yaitu informasi pemasok. Masukkan informasi pemasok. Caranya sama seperti memasukkan informasi pelanggan dengan mengisi nama terlebih dahulu dan mengisi data yang ada pada saldo awal. Kemudian setelah selesai, klik lanjut. Pilih metode rata-rata karena pada soal tertera metode persediaan yang digunakan adalah metode average atau rata-rata. Selanjutnya, isi bagian informasi barang, mulai dari nomor barang, nama barang, tanggal stok, quantity, satuan, harga beli akhir atau satuan, harga jual. Setelah selesai, klik lanjut. Kemudian isi informasi mengenai jasa, yaitu kode jasa, nama jasa, dan harga jual jasa. Setelah selesai, klik lanjut. Setelah itu, klik selesai. Kita ke daftar,
Lalu daftar lain, syarat pembayaran. Klik baru. Kolom jika membayar antara dan kolom akan dapat diskon diisi dengan 0. Lalu jatuh tempo diisi dengan 30 dan keterangan net 30. Setelah itu klik OK lalu perbarui. Kemudian kita ke kode pajak, klik baru, isi nama dengan PPN, persenan nilai isi dengan 10, kode isi dengan T, dan keterangan diisi dengan pajak pertambahan nilai. Akun pajak diisi dengan PPN keluaran, dan akun pajak pembelian diisi dengan akun PPN masukan. Lalu klik OK dan perbarui. Selanjutnya kita ke aset tetap. Tipe aset tetap kena pajak. Klik baru, kita isi sesuai dengan yang ada pada soal. Jika sudah, klik OK dan perbarui. Selanjutnya kita ke tipe aset tetap, klik baru, dan isi sesuai soal. Klik OK dan perbarui. Setelah itu kita ke daftar aktiva tetap, klik baru, dan isi sesuai soal.
Lalu kita ke pengeluaran dan pilih akun opening balance equity. Dan jumlahnya kita isi dengan 1.200.000.000. Jika sudah, klik simpan dan tutup, kemudian perbarui. Setelah selesai, kita ke laporan, daftar laporan, lalu kita pilih kategori buku besar, lalu neraca saldo klasik. Tanggalnya kita isi dengan 31 Desember 2015. Lalu kita ke aktivitas, periodik, klik proses akhir bulan, periodenya kita ganti menjadi Desember tahun 2015, kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke buku besar, klik bukti jurnal umum, tanggalnya kita isi dengan 31 Desember 2015, deskripsinya penyesuaian opening balance equity. Akunnya kita pilih opening balance equity, dengan nominal 818 juta di debit dan di kredit akun retained earning sebesar nominal yang sama, kemudian klik simpan dan tutup. Setelah itu kita ke laporan, daftar laporan, kategorinya kita pilih buku besar, lalu neraca saldo klasik, tanggalnya kita isi dengan 31 Desember 2015. Nominal neraca saldo klasik kita harus sesuai dengan nominal neraca saldo klasik yang ada di soal. Kita ke persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Klik setiap barang dan jasa, lalu pilih penjualan atau pembelian. Kemudian, masukkan kode pajak penjualan dan kode pajak pembelian pada masing-masing barang dan jasa.
Setelah selesai, klik perbarui. Selanjutnya, kita masuk ke daftar, lalu pilih pelanggan. Klik ubah pada pelanggan umum. Ke penjualan, masukkan pajak pertambahan nilai pada kolom pajak 1. Pada Hasami Salon dan Rudy Salon, klik termin dan ubah termin menjadi net 30. Lalu ke penjualan, masukkan pajak pertambahan nilai pada kolom pajak 1. Setelah sudah selesai semua, klik perbarui. Selanjutnya, kita ke pemasok. Klik ubah pada pemasok umum dan masukkan pajak pertambahan nilai pada kolom pajak 1. Untuk Pantene dan Nature, klik ubah lalu pilih termin dan ganti termin yang sebelumnya COD menjadi net 30. Lalu masukkan pajak pertambahan nilai pada kolom pajak 1. Setelah semua selesai, klik perbarui. Untuk transaksi pertama yaitu membeli perlengkapan salon melalui kas. Nah, kita akan menggunakan kas bank, kemudian kita pilih pembayaran atau order payment. Kolom paid from kita isi menggunakan kas. Kemudian kolom voucher number kita isi sesuai yang tertera pada soal yaitu OP16 strip 1. Dan kita isi kolom date atau tanggal sesuai dengan yang tertera pada soal yaitu 1 Januari 2016. Kita juga akan mengisi kolom memo dengan paye dan kita isi sesuai dengan yang tertera pada soal. Jika sudah, kita akan memilih nomor akun dan juga nama akunnya. Kita akan menggunakan akun perlengkapan, kemudian kita masukkan nominalnya sesuai yang ada pada soal. Jangan lupa kita klik kalkulatornya, baru kemudian kita simpan dan tutup. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua yaitu pembayaran brosur. Ini masih sama, kita masih menggunakan kas bank dan juga kita akan masih menggunakan pembayaran. Platformnya juga masih sama, menggunakan kas, kemudian kita isi voucher numbernya, kita isi date-nya, memonya, dan paye-nya sesuai dengan yang ada dalam soal. Kemudian kita akan memilih akun yaitu biaya iklan ya, karena kita akan membayar brosur untuk keperluan iklan. Jangan lupa untuk memasukkan nominalnya sebesar Rp600.000 dan jangan lupa untuk klik kalkulator baru kita simpan dan tutup. Untuk transaksi ketiga kita mendapatkan pesanan dari Rudy Salon. Maka dari itu kita akan menggunakan penjualan, lalu kita pilih pesanan penjualan atau sales order. Karena kita mendapatkan pesanan dari Rudy Salon, maka pada kolom order by kita akan memilih Rudy Salon. Kemudian kita isi kolom SO number-nya sesuai yang tertera pada soal yaitu SO16001.
Kemudian untuk SO date atau tanggal pemesanannya yaitu 4 Januari 2016 dan ship date atau tanggal yang diharapkannya yaitu 5 Januari 2016. Ini bisa kita lihat dari soal. Untuk termsnya kita jangan ubah tetapi tetap terms 30. Kemudian kita pilih itemnya sesuai yang diminta atau dipesan, yaitu krim bat dan juga lulur mandi. Jangan lupa untuk mengganti kuantitinya sesuai dengan jumlah yang dipesan atau yang diminta. Jangan lupa untuk memasukkan shift via-nya juga. Karena di shift via-nya masih kosong, maka kita akan membuat shift via yang baru. Kita klik, kemudian jika sudah seperti itu, kita akan isi dengan nama sepeda motor. Jika sudah terisi semua, maka kita simpan dan tutup. Lanjut pada transaksi keempat, kita akan mengirimkan pesanan kepada Rudy Salon, tetapi hanya mengirimkan sebanyak 25 saja. Kita akan menggunakan penjualan, lalu kita pilih pengiriman pesanan atau delivery order. Kemudian kita isi kolom pelanggan yaitu Rudy Salon dan delivery number-nya serta delivery date-nya sesuai yang tertera pada soal. Dan kita pilih item yang diminta yaitu krim bat dan lulur mandi susu. Kemudian kita ubah kuantitinya sebesar 25 saja. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen kelima atau transaksi kelima ada dua, yaitu sales invoice dan customer receipt. Untuk yang pertama, sales invoice, kita menggunakan penjualan dan kita pilih faktur penjualan. Pilih pelanggannya, yaitu pelanggan umum sesuai yang ada di soal. Kemudian kita isi kolom invoice number, invoice date, serta ship date. Kita isi sesuai dengan yang ada pada soal. Jika sudah terisi semua, kita memilih item sesuai yang ada pada soal, yaitu cuci potong blow, hair spa, dan juga krim bat sebanyak atau sejumlah 5. Dan jangan lupa untuk memasukkan nominal yang sesuai pada soal. Dan pastikan hasil yang ada atau total yang ada itu sesuai dengan yang ada pada soal. Jika semuanya sudah sama seperti yang ada di soal, selanjutnya kita klik bayar untuk melanjutkan mengisi customer receipt. Kemudian kita ubah pada kolom bank, pembayarannya kita ubah melalui kas. Dan jangan lupa untuk mengubah tanggal pada kolom check date. Selanjutnya, ubah kolom form number dan juga payment date. Ubah sesuai yang ada pada soal. Selanjutnya, jangan lupa isi kolom memo atau keterangan yaitu pelunasan faktur tanggal 7 Januari 2016.
Jika sudah semuanya, kita klik simpan dan tutup. Kemudian, jika sudah muncul tanda paid, maka pembayarannya sudah berhasil dan selanjutnya kita simpan dan tutup kembali. Selanjutnya, transaksi keenam, yaitu di soal ini menunjukkan untuk mengirimkan sebagian produknya yang belum dikirimkan kepada Rudy Salon. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke accurate, lalu klik penjualan. Nanti kalian bisa klik lagi ke pengiriman pesanan. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik ke pelanggannya. Pelanggannya yaitu Rudy Salon sesuai dengan soal ya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa ubah delivery date-nya atau tanggalnya sesuai dengan soal. Oke, selanjutnya teman-teman bisa isi tabelnya sesuai dengan soal. Di sini ada cream bed dan 25 stoknya. Terus ada yang kedua ada lulur mandi susu sama juga 25. Oke, jika sudah bisa teman-teman cek ulang, lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi ketujuh ya teman-teman. Di sini dapat dilihat di soal mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan 9 Januari ke Rudy Salon. Teman-teman bisa klik penjualan sama seperti yang tadi transaksi ke-6. Namun kita pencet lagi faktur penjualan ya teman-teman. Setelah klik faktur penjualan, teman-teman bisa klik pelanggan, lalu teman-teman pilih Rudy Salon. Oke, jika udah kita lanjut ganti invoice date-nya ya teman-teman. Ganti invoice date-nya sesuai dengan yang di soal. Dan ganti juga nih ship date-nya. Oke, selanjutnya kita input datanya satu persatu ke tabel. Oke, di sini ada cream bath dan lulur mandi susu ya teman-teman, dengan unit harga yang berbeda-beda teman-teman. Oke, kita input dulu satu-satu. Jika sudah, teman-teman bisa periksa kembali, bisa teman-teman cek kembali apakah sudah sesuai dengan soal. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-8 ya teman-teman. Menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon. Teman-teman bisa klik ke penjualan, lalu teman-teman klik penerimaan penjualan, dan teman-teman bisa klik yang paling atas diisi dengan Hasami Salon. Lalu kita isi nih payment date-nya. Setelah itu sama seperti yang di soal ya teman-teman isinya. Lalu setelah itu kita isi check date-nya. Keterangannya kita samain aja memo dengan keterangannya. Jika udah, teman-teman bisa langsung checklist klik yang 8 juta karena di soal hanya pelunasan untuk yang 8 juta saja ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kalkulator, teman-teman bisa langsung simpan dan tutup. Oke, kita masuk ke transaksi ke-9. Di soal bisa dilihat teman-teman di sini melakukan pembayaran listrik dan air. Teman-teman bisa klik kas bank, selanjutnya klik pembayaran. Teman-teman bisa isi paid from-nya, diisi oleh kas ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ganti date-nya atau tanggalnya sesuai dengan yang soal ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa isi memo-nya sesuai dengan keterangan yang di soal, yaitu pembayaran listrik dan air. Oke, selanjutnya kita isi pay-nya nih teman-teman.
Itu penerimanya ada kantor PLN dan juga PAM. Oke, sekarang kita input ke tabelnya nih teman-teman. Akunnya berarti ada dua ya teman-teman. Di sini ada biaya listrik, yaitu 365.000. Dan juga akun yang kedua ada biaya PAM atau air ya teman-teman ini. Sebesar 500.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik kalkulatornya yang ada di atas. Teman-teman bisa klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-10. Dapat dilihat melakukan pesanan kepada Pentin dengan pembayaran uang muka melalui bank ya. Teman-teman bisa klik ke pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Di sini kita isi dulu vendornya dari Pentin ya, teman-teman. Isi juga PO number dan PO date-nya, teman-teman. Oke. Isi juga expected-nya sesuai dengan soal. Teman-teman bisa lanjut input di dalam tabelnya ini ya teman-teman. Kita ada 3 item, yaitu krim bat, lulur mandi susu, dan vitamin rambut sesuai dengan yang di soal ya teman-teman. Yang bedanya itu ada di unit price-nya teman-teman. Oke, kita input dulu satu-satu teman-teman, jangan sampai salah. Bisa dicek dulu yang teliti. Jika sudah, selanjutnya teman-teman bisa klik uang muka yang ada di kiri atas. Oke. Jika sudah, nanti muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ganti invoice date-nya sesuai dengan yang di soal ya teman-teman, yang di sini. Selanjutnya, teman-teman juga ganti ship date-nya. Dan invoice note-nya ya teman-teman, invoice note-nya. Selanjutnya kita samain dulu nih yang di soal, yaitu 2.500.000 ya. Kita ganti di tabelnya 2.500.000 sama seperti yang di soal. Selanjutnya teman-teman bisa simpan dan tutup. Oh iya teman-teman, kita klik bayar pemasok nih teman-teman. Jangan lupa klik bayar pemasok yang ada di atas ini teman-teman. Oke, nanti muncul seperti ini, lalu kita ganti payment date-nya nih teman-teman, sesuai dengan yang di soal. Oke, jika udah, kita ganti juga check date-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita isi memonya sama seperti di soal ya teman-teman. Memonya yaitu pembayaran uang muka untuk pesanan PO 16001. Oke, bisa teman-teman cek ulang lagi, takut ada kesalahan. Teman-teman bisa cek dulu. Selanjutnya tinggal teman-teman simpan dan tutup.
Di transaksi 11 ini, kita menerima produk atas barang yang dipesan ke toko Pentin. Kita klik pembelian, lalu karena ini menerima barang, kita klik penerimaan barang. Untuk vendornya kita klik Pentin. Lalu kita isi form no-nya. Kita isi RI-16-001. Lanjut kita isi resip nomornya SJ-16-001. Lalu kita isi tanggalnya 18 Januari 2016. Untuk tanggalnya ini sama ya dua-duanya. Sip via-nya kita isi sepeda motor, kita klik yang sepeda motor. Lalu kita isi itemnya. Nah, kalau udah keisi semuanya, kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 12 ini, kita klik persediaan, lalu kita klik barang dan jasa, klik baru. Di sini kita isi nomor barangnya. SIN strip 04. Keterangannya kita isi. Lalu kita ke penjualan dan pembelian, penjualan atau pembelian. Kita isi harga jualnya Rp50.000. Harga jualnya Rp50.000. Kode pajak penjualannya kita isi T, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi perbarui. Dipastikan sudah klik perbarui ya teman-teman. Lanjut kita klik baru lagi. Untuk nomor barangnya kita isi SIN strip 05. Nah, ini karena tadi memberikan pelayanan jasa pedicure dan manicure, pedicure-nya udah, ini kita isi manicure. Lanjut kita ke penjualan atau pembelian. Untuk harga jualnya sama Rp50.000 sesuai dengan yang di soal ya teman-teman. Yang di soal Rp50.000 dua-duanya. Ya betul. Kode pajak pembeliannya kita isi T, kita klik OK, lalu kita klik perbarui. Di transaksi 13, pelanggan Asami Salon dia memesan barang dan melakukan pelunasan di awal sebesar 6 juta. Jadi di sini kita klik penjualan ya teman-teman. Kita klik penjualan, lalu kita klik pesanan penjualan. Order by-nya kita klik Asami Salon. Lalu kita isi PO nomornya HS strip 1250. Lalu sebelahnya kita isi SO garis miring 16 garis miring 002.
Oke, setelah isi nomor faktur, kita isi tanggal fakturnya itu 26 Januari 2016. Untuk tanggal pengiriman kita isi 28 Januari 2016. Untuk terminnya sudah benar ya, net 30. Lalu untuk via pengirimannya kita klik sepeda motor. Kita isi itemnya yaitu B01 atau krim bat. Kuantitasnya 100. Lalu kita klik barang kedua yaitu telur mandi susu. Sebanyak 150. Jika sudah, kita klik uang muka. Kita isi PO nomornya, invoice nomornya, invoice date-nya. Kita isi sesuai yang di soal ya teman-teman. Pastiin nomornya udah benar. Untuk ship date-nya ini teman-teman perhatikan lagi. Tadi kan kita otomatis 28 Januari ya pas ke sales invoice. Kita rubah ya jadi 26 Januari 2016. Untuk unit price-nya kita rubah juga jadi 6 juta rupiah. Kenapa 6 juta? Karena Hasami Salon melakukan uang muka sejumlah 6 juta ya teman-teman. Lalu kita klik bayar. Untuk check date-nya kita isi 26 Januari 2016. Lalu untuk memo kita isi penerimaan uang muka atas pesanan HS strip 1250. Payment date-nya kita ganti jadi 28 Januari 2016. Untuk payment date-nya salah ya teman-teman. Kita ganti lagi jadi 28 Januari 2016. Untuk formulanya kita ubah. Klik checklist pada kolom bayar bagian 6 juta. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup pada sales invoice dan juga sales ordernya ya teman-teman.
Kita lanjut ke transaksi 14. Di sini perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasami Salon atas pesanannya di tanggal 26 Januari. Oke, jadi di sini kita klik penjualan ya teman-teman. Kita klik pengiriman pesanan. Pelanggannya itu Hasami Salon. Kita klik Hasami Salon. Lalu kita isi delivery date-nya itu 28 Januari 2016. Lalu nomor PO-nya itu HS strip 1250. Strip via-nya kita klik sepeda motor. Jangan lupa ya teman-teman. Lalu kita ke pilih pesanan. Kita checklist, lalu kita klik OK. Kita klik faktur. Di atas ya tulisan fakturnya. Lalu di sini kita jangan lupa ganti invoice date-nya ya. Jadi 28 Januari 2016. Teman-teman periksa lagi sudah sesuai atau belum sama yang di soalnya ya. Kalau sekiranya udah betul, kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini delivery ordernya juga kita simpan dan tutup ya teman-teman. Kita lanjut ke transaksi 15. Hasami Salon melakukan retur atas produk krim bat sebanyak 5 botol. Di sini kita klik retur penjualan. Untuk customernya kita isi Hasami Salon. Kita klik Hasami Salon. Lalu kita isi SR-nya yaitu SR_16_001. Jangan lupa juga untuk isi sales invoice nomornya yang di sebelah kiri itu, kita klik yang SI_16_004. Lanjut, kita isi deskripsinya. Kita isi yaitu retur barang B strip 01 5 botol 5 BTL ya teman-teman. Lalu kita klik item deskripsinya yaitu krim bat. Nah, di sini itu kan ada tulisan apakah Anda ingin meretur semua barang? Kita klik no ya teman-teman, karena kita cuma meretur 5 barang aja, nggak semuanya kita retur. Kita klik no, lalu kita isi kuantitasnya yaitu 5. Kita pastikan semuanya sudah keisi dengan benar. Untuk tanggalnya kita isi 30 Januari 2016 semuanya, dua-duanya ya teman-teman. Lalu kalau sudah semua, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-16 yaitu penyesuaian. Kita masuk ke persediaan, lalu ke penyesuaian persediaan. Kita ganti tanggalnya jadi 31 Januari 2016, nomornya kita ganti jadi IA 16001. Account-nya kita ganti jadi COGS. Kemudian kita klik item, kita pilih B01, kita ganti kuantitas barunya jadi 150. Deskripsinya kita ganti jadi penyesuaian stok. Lalu klik simpan dan tutup. Transaksi ke-17 yaitu penyesuaian harga baru. Kita ke set harga penjualan.
Nomor penyesuaian kita ganti sesuai soal, tanggal efektifnya 1 Februari 2016, tanggal penyesuaian kita ganti menjadi 31 Januari 2016, dan keterangannya menaikkan harga sebesar 5%. Lalu, penyesuaian kita sesuaikan di harga baru 2. Terus, kita isi 5, kita pilih presentase, menyesuaikan dari harga baru 1, pilih semua barang kecuali yang My Salaries, lalu klik OK. Setelah itu, ambil dari default, lalu sesuaikan, kemudian simpan ke default. Kalau sudah, simpan dan tutup. Transaksi ke-18 yaitu melakukan rekonsiliasi PPN. Ke laporan, daftar laporan, kemudian pilih kategori laporan pajak Indonesia, kemudian pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Tanggalnya kita isi dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016, klik OK. Kita rekonsiliasi di buku besar, masuk ke bukti jurnal umum. Isi tanggal dan deskripsinya. Di akun PPN keluaran sebesar yang ada di rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Lalu kreditnya akun PPN masukkan sebesar yang ada di rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Lalu, buat akun baru sesuai yang ada pada soal. Jenisnya hutang lancar lainnya, nominalnya sebesar yang ada di rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar.
Jika sudah, simpan dan tutup. Lalu perbarui rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar dan hasilnya akan menjadi 0. Transaksi ke-19 yaitu penyusutan gedung. Pertama, kita ke aktivitas, ke periodik dan proses akhir bulan. Periodenya kita ganti menjadi Januari 2016. Kemudian klik OK. Kemudian, lihat di kategori laporan keuangan, kita buka laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Pertama, laba rugi standar. Kita isi dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016. Kemudian klik OK. Kemudian, kita buka perubahan ekuitas pemilik. Dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita buka neraca induk kontrol. Per tanggal 31 Januari 2016. Klik OK. Terakhir, buka laporan arus kas yang metode langsung. Dari periode 12 atau Desember 2015, sampai dengan periode 1 atau Januari 2016. Klik OK. Jika sudah seperti ini, berarti semua sudah selesai.